membandingkan 5 tahun masa kerja Gubernur Ganjar dan 5 tahun masa bahagia Gubernur Anies. Dalam tulisan kali ini hanya ada tokoh Ganjar dan Anies, berhubung pada saat ini mereka berdua itu paling populer, walau elektabilitasnya tidak sama. Ada tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi, namun ada pula yang pontang-panting harus mendadak belusukan rasa safari. Masih perlu berkeringat deras untuk segera menjemput dan atau dijemput lautan manusia penuh halusinasi bagaikan air bah, karena harus berjuang mati-matian demi bisa mencetak gol di luar Piala Dunia, yaitu merebut elektabilitas yang lebih tinggi daripada semua lawan politiknya. Jadi maaf ya buat para pendukung Prabowo dan lain-lain, karena pendaftaran terbatas cuma ada 2 tokoh aja yang akan dibahas kali ini. Biar hemat waktu, yang dipakai oleh para pembaca yang potensial menjadi pembaca segmen terbesar politik. Bukan rahasia lagi, sejak awal dari semua manusia itu memang suka pilih-pilih. Ya tidak apa-apa sih, yang penting itu demi masa depan yang lebih cerah. Kita berupaya agar jangan sampai salah pilih pasangan hidup dan salah pilih kubu politik. Oke, itu sedikit kata-kata humor sebelum masuk ke topik yang lebih berat. Poin 1, daya serap anggaran yang efektif versus serapan anggaran yang over maksimum. Dalam memilih seorang untuk dipercaya, ya perlu kita cari tahu adalah saat orang atau tokoh itu menggunakan uang. Pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya dia memakai uang? Apakah baik, tepat sasaran, efektif, efisien, hemat, ataukah tidak tepat sasaran, asal-asalan, asal jadi, asal bacot, asal banyak penyerapan anggaran, boros, ngutang, demi kelebihan bayar padahal harga bisa nego. Karena pemimpin yang baik dan juga jalannya benar adalah jika sifat karakternya itu menunjukkan kebijaksanaan dalam mengelola uang yang dipercayakan kepada dengan baik. Pintar saja tidak cukup baik, harus bijaksana. Karena sudah sering pejabat culas itu pintar-pintar, tapi ujung-ujungnya pintar korupsi uang negara atau curi uang perusahaan. Sampai kiamat tidak ada maling atau koruptor yang diberi gelar kehormatan sebagai orang bijaksana paling cuma dapat gaji pintar-pintar kriminal. Jahat, licik, masuk penjara, dan lain-lain. Ganjar menggunakan sebagian besar anggaran daerahnya untuk proyek-proyek yang bermanfaat secara luas untuk warga Jawa Tengah, seperti membuat 1135 embung yang tersebar di berbagai desa, membuat jalan di desa-desa hingga 27.314 km, jalan provinsi sudah mencapai 1.000 km, membangun 3 bundar adara berskala internasional, membangun potensi pariwisata di 818 desa, membangun 43 pasar tradisional, merenovasi sejuta rumah rakyat yang belum layak huni, termasuk pula membuat jembatan. Sehingga menurut data 94,47% warga Jateng sudah memiliki jembatan yang layak. Anggaran Jateng dipakai sebesar-besarnya untuk memberi manfaat kepada rakyat. Walaupun tidak seprestisius rekod balapan Mandalika yang dibangun oleh Jokowi, proyek-proyek Ganjar yang sifatnya merakyat ini justru harus diakui dapat menyentuh sendi-sendi ekonomi rakyat dengan memenuhi kebutuhan rakyat akan air untuk bercocok tanam dan meningkatkan penghasilan dari pertanian dan peternakan, serta kebutuhan akan infrastruktur jalan untuk memperlancar transportasi rakyat yang hendak membawa produk-produk ke pasar-pasar atau ke para pembeli. Ada juga proyek masa depan yang bakalan mendukung pariwisata terbesar Jawa Tengah yang sedang digarap Ganjar, yaitu revitalisasi Candi Borobudur. Juga dalam master plan-nya akan dibuat jalanan khusus dari candi-candi kecil menuju ke Candi Borobudur. Sedangkan tokoh lainnya yang namanya tidak perlu disebut itu sering sekali kedapatan berlebihan dalam mengeluarkan duit bayar ini itu dengan istilah kelebihan bayar. Apakah ini merupakan modus menggunakan istilah baru seperti halnya pernah heboh terungkapnya kasus korupsi pada tahun 2017? Salah satu kader partai PKS terkenal mengaku sebagai partai pendakwah itu menggunakan istilah bahasa Arab liko dan jus dalam melakukan transaksi uang haramnya. Perhatikan anggaran pada Formula E yang kelebihan bayar paling absurd. Ada analoginya, seperti seorang membeli kendaraan kaki tapi lebih banyaknya harus sampai regoh kocek secara kolosal mengeluarkan duit gila-gilaan. Seharga kendaraan mobil balap Formula, biar bisa keren-kerenan demi pencitraan bisa matching cuma bisa untuk satu event saja di acara balap-balap di sirkuit kelas internasional dengan memamerkan kekuatan ajaib kendaraan kaki miliknya sendiri. Begitulah kesan dari Formula E. Salah satu proyeknya yang menuai kritikan terlalu lebih bayar berheboh sampai saat ini. Sempat ada ulusan terkoneksi dari DPRD, namun usulan itu akhirnya hilang ditelan lobster berkat undangan dinner spesial dari sang gubernur lebih boros bayar. Lidah bergoyang, perut kenyang, hati pun senang. Lalu tiba-tiba muncul skenario sinetron para tokoh legislatif mengidap amnesia. Tiba-tiba lupa untuk interpelasi mempertanyakan Formula E. Apakah dinner semacam ini termasuk modus gratifikasi jenis baru?
Meski sempat hilang, masalah ketidakjelasan Formula E kemudian mencuat kembali. Proyek yang dulu dibutuhkan pertanggungjawabannya itu mungkin sudah di ujung tanduk karena sering masuk berita, kasusnya kerap mampir ke kantor KPK. Tenggelam timbul menguap, lalu simsalabim muncul lagi. Begitu saja diulang-ulang terus. KPK mendapatkan laporan lagi dan lagi. Warga berharap suatu saat mungkin saja terjadi gol besar-besaran. Seandainya KPK masih mau tiarap sambil melompem hingga 2024, masih banyak jalan menuju rumah. Ingat dulu Antasari muncul di berita dan di televisi pada tahun 2017, mempertanyakan kasus lamanya kepada SBY. Bisa jadi alasan suatu hari akan dibongkar. Ini membuat PKS takut mengusungnya. Mungkin karena tidak ingin senasib dengan Partai Nasdem yang mengusungnya, yang sudah anjlok duluan elektabilitasnya di berbagai survei. Masih jauh lebih mudah bagi Jokowi untuk membuktikan keabsahan jejahnya daripada para pencetus dan penyelenggara Formula E mempertanggungjawabkan proyek-proyek balapan misterius ini. Sampai sekarang masih belum jelas laporan pertanggungjawaban mengenai Formula E. Lalu bagaimana dampaknya Formula E buat kesejahteraan rakyat? Ada yang tahu atau ada yang mau mengarang bebas? Amazing banget kalau ada yang bisa membuktikan dengan detail valid bahwa Formula E ini memberikan manfaat untuk warga. Justru proyek ini menimbulkan kerugian dalam perhitungan keuangan DKI Jakarta ditaksir sekitar 600 miliar rupiah. Sumur-sumur resapan juga adalah salah satu proyek aneh ala Gubernur boros tapi seiman. Meski sudah diwanti-wanti untuk dipertanyakan efektivitasnya di awal proyek ini tetap dijalankan dengan biaya yang sangat mahal. Namun akhirnya setelah selesai dibikin, tidak lama kemudian sumur tersebut ditimbun lagi karena ketahuan bahwa rubuh repater itu mampu untuk mengatasi banjir. Lalu DPRD mencabut dan membatalkan proyek itu, memperkuat bahwa Gubernur seiman boros telah salah mengambil keputusan yang fatal. Buat Jakarta kok coba-coba? Otak di mana otak? Memang mantan gubernur yang satu ini sungguh keras kepala. Cairan di otaknya si mantan ini mungkin mengarah secara natural, sudah tidak bisa diberikan kebijaksanaan lagi. Poin kedua, eksekutor handal versus eksekutor payah. Penonton bola itu meskipun pintar berkomentar soal bola, sayangnya sungguh payah kalau dijadikan pemain bola. Pemain bola yang sejatinya handal itu lama gembleng dalam segala hal. Stamina, teknik, strategi, insting, asupan gizi, khusus untuk atlet, dan lain sebagainya. Sama halnya juga dengan pemimpin, harus mengalami proses yang tidak mudah untuk menjadi eksekutor, menjadi orang tepat di tempat tepat di waktu yang tepat. Pak Jokowi dulu sempat memakai analogi pilot pesawat terbang. Jam terbang pilot adalah pengalaman kerja menerbangkan pesawat. Jam bicara itu tidak sama dengan jam terbang. Kalau mau menjadi pilot handal, tidak ada jalan pintas. Harus banyak pengalaman terbang dan bersama saja tiap hari banyak bicara soal teori penerbangan, sedangkan pengalaman terbang saja masih minim. Walau dihantam pancul, Ganjar tetap memakai media sosial sehingga warga bisa menyalurkan kritik dan saran secara langsung. Seandainya kritik dan saran tidak mampu disampaikan kepada pejabat yang menjadi bawahannya, cuma cara ini bisa saja dilangsungkan warga. Terkadang warga yang curhat masalah ini adalah yang sebenarnya tidak perlu diurus oleh seorang gubernur. Selain itu juga sebagai eksekutor yang baik, harus turun ke lapangan secara rutin mengawasi jalannya program atau proyek pembangunan di tangannya agar tidak mangkrak, tidak cuma terima laporan saja dari balik meja kantor. Ganjar pernah mendapat ujian sebagai eksekutor, yaitu persoalan konflik dan penolakan penambangan batu EDC di Wadas, sampai masuk berita besar-besaran dan memberitakan cara negatif terhadap Ganjar. Namun semua bisa diselesaikan dengan Ganjar membuka dialog dengan warga, berujung damai. Warga perolehkan uang yang nilainya lebih menguntungkan daripada nilai NJOP atas nama properti yang hendak dijadikan area penambangan batu andesit. Sadul itu bukan cuma milik Anies. Ternyata di konflik Wadas ini menunjukkan Ganjar bisa bersikap santun juga terhadap warga yang marah-marah, menuntut sebuah penyelesaian terbaik. Katanya mau berantas banjir Jakarta, tapi dia malah potong anggaran penanganan banjir. Sungguh tingkat kebijaksanaan urutan paling belakang. Mungkin orang aneh macam ini perlu ditampar juga dengan cuitan Jim. Innalillahi, Jakarta banjir lagi. Semoga nanti ada pemimpin Jakarta yang rendah hati, tak ujub kabur, merasa sudah banyak berbuat. Tokoh anti reklamasi ini juga tidak setuju dengan selalu kampanye menentang reklamasi di Kepulauan Seribu. Nyatanya, setelah menjabat menjadi gubernur, terjadi reklamasi dan juga keluar izin dari gubernur Jakarta waktu itu. Bahkan gubernur saat itu mengubah nama 3 pulau ini menjadi pantai ketika tentunya gunakan strategi dengan cara mengganti nama pulau. Banyak bicara katanya mau titip pabrik bir, namun sampai kini pabrik bir masih beroperasi. Malah tambah jaya berkat dividen saham yang luar biasa menguntungkan. Ada pula janji waktu menjabat demi sekedar pencitraan di musim Covid. Katanya mau bikin laboratorium terbesar. Tapi ya bohong,
Masih bisa membuat janji ala gubernur mulut manis, mau bikin pabrik minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tapi hasilnya nihil. Bohong lagi, sungguh tidak ada pertobatan dari si mulut besar. Poin ketiga, tokoh yang menghargai keberagaman dan nasionalis versus tokoh kontroversial dengan jejak hitam politik identitas. Dalam masa Ganjar kerja, sejak dari awal telah menunjukkan sikap nasionalis dan tegak menolak segala jenis kontroversi dan isu sara yang kerap memecah belah rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Praktis di masa Ganjar tidak ada masalah sara yang signifikan yang ditimbulkan dirinya. Sedangkan makhluk unik yang satunya lagi malah secara terang-terangan sudah mengucapkan kata yang sangat rasis dalam sejarah Indonesia pribumi. Tentunya, kalau rakyat bisa saja mengucapkan pribumi sudah mendapat kesan rasis. Apalagi seorang gubernur di hari pertamanya kesannya rasis yang terlebih parah lagi telah menimbulkan gejolak dan kehebohan yang ramai dibicarakan rakyat se-Indonesia. Setelah sadar bahwa dirinya tidak boleh lagi menonjolkan sikap intoleran, karena untuk maju ke kancah yang lebih tinggi, itu harus tampil dengan citra barunya yaitu sok nasionalis. Walau sudah sangat terlambat, dia pun mulai memberikan kesan menjauhi kelompok-kelompok yang radikal. Ada pula beberapa kali terjun drama-drama penurunan bendera hitam kaum radikal di acara yang akan didatangi oleh sang gubernur intoleran ini pun pencitraan belaka. Sejak itu dia sudah menjalinkan strategi bagi-bagi duit hibah dengan program BOTI. Meski gubernur sebelumnya tidak ada yang model begitu, tentunya amazing seperti itu. Tersedia kolom komentar di bawah ini jika kalian ingin berbagi pendapat. Terima kasih bagi yang sudah membaca dengan setia. Ikuti mendukung kemajuan-kemajuan lainnya tentang politik yang ada di Indonesia.